Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selalu channel Yatisam Official lagi. Semoga Allah sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kayak Sam tentunya mendoakan kalian yang lagi di rumah sakit ya guys ya. Semoga sehat, diminum obatnya. Teman Kaisam yang lagi di rumah majikan juga lagi sakit, cepat pulih ya guys ya. Semangat lagi. Teman Kaisam yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang lagi ragu mau notis pengen pulang aja ke Indonesia, ayo guys bertahan. Kalian pasti bisa. Insya Allah ya guys ya, ya capek, ya kesel, ya wajar ya guys ya, namanya ikut orang, namanya kerja ya, jalani aja, nanti juga finish kok 2 tahun. Semalam itu ada yang cerita Kaisam, saya ini jaga nenek di rumah sakit. Saya itu tetangganya mbak yang dari Indramayu itu Kaisam, yang kurus, kering itu, tapi kok ranjangnya di jam 4 itu sudah kosong. Kabar-kabarnya meninggal dunia, bener nggak Kaisam? Iya ya guys ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaisam juga mendapatkan kabar seperti itu. Ada beberapa pekerja migran juga yang meninggal dunia. Ya kita doakan ya guys ya, sesama muslim, sesama pekerja migran, kita doakan semoga pemulangan jenazahnya dimudahkan ya. Selepas apapun masalahnya, ya udah nggak usah kepo ya. Yang penting kita mendoakan semoga beliau diampuni segala iman Islamnya, dimudahkan proses pemulangan jenazahnya ke tanah air, walaupun bertahun-tahun tidak pulang ke Indonesia, pada akhirnya saat meninggal dunia kita dikuburkan di Indonesia. Untuk itu teman-teman Kaisam yang saat ini lupa pulang, jadikan pembelajaran ya guys ya. Sesombong-sombongnya, kita tidak maunya pulang, jangan sampai saat kita menghembuskan nafas terakhir cuma jasad kita aja yang pulang ke Indonesia. Nauzubillah min dzalik ya guys ya. Semoga kita jangan seperti itu. Oke. Kaisam akan membahas sugar daddy. Wes, sugar daddy apa Kaisam? Ini apa namanya? Menjurus kemana ya guys? Sugar daddy. Ini banyak nih ya. Oke, kita bahas ya tentang sugar daddy ya, buat kalian yang mungkin punya pacar orang Hong Kong atau orang lokal atau warga asing dimanapun yang maninya itu tebal. Aduh, mani apa Kaisam? Bukan mani yang itu cuy. Mani ini hepeng. Uang dolar ya cuy. Ya, yang tebel-tebel nih ya kita sebagai pacarnya atau istrinya ya guys ya, yang dadai baru ini ya, nggak usah songong kalian. Nggak usah sombong, nggak usah lupa daratan atau nggak usah lupa diri ya cuy ya. Ayo kita bahas, ini penting banget, ini perlu kita bahas ya guys ya, supaya moral kita sebagai pekerja migran atau moral kita sebagai orang Indonesia tuh tetap gitu ya, low profile gitu ya. Apa sih, hanya sebatas status ya guys ya, derajat kita di mata Allah ya sama ya. Yampun. Oke, beredar di kabar ya, gosip-gosip lopan ini. Dia ini menyesal sudah mengejeng Cece. Ini paspornya guys, IDN, itu berarti kan Indonesia ya cuy ya. Aduh mbak, siapapun kamu yang terciduk ya guys ya. Jadi lopannya ini merasa menyesal, dia ini sudah mengejeng Cece ya, tidak disebutkan asalnya, cuma Kaisam ngintip itu paspornya tuh IDN cuy. Ya berarti Indonesia ya pekerja migran. Ini 3 bulan bekerja di rumah majikan ini di termination. Gara-garanya terlalu ngeyel sebagai pekerja baru ya cuy ya. Jadi kalian itu pekerja di sini itu motifnya apa cuy? Untuk merubah nasib, untuk bekerja di sini sebagai asisten rumah tangga atau domestic helper, atau kesini cuma batu loncatan supaya kamu itu bisa mendapatkan sugar daddy. Wes, sugar daddy. Sugar daddy itu gimana Kaisam? Ya cari gitu yang banyak duitnya ya cuy ya, nggak usah kerja gitu ya kan. Yang penting memanfaatkan pesawat gratis ke sini. Ini sungguh sangat memalukan sih menurut Kaisam ya. Merusak ini apa namanya? Citra kita sebagai pekerja migran. Akhirnya cuy, jadi pekerja migran ini bekerja dengan majikan ini ya cuy. Jadi ngeyel gitu, dibilangin nggak itu. Nah suatu hari ini si Cecenya ini izin pamit pulang libur dengan telat ya cuy. Nah telat, terus dia izin sama majikannya untuk, saya nggak bisa pulang nih, dan saya juga nggak bisa pesen taksi, gimana caranya, bisa nggak kamu pesankan taksi untuk saya? Ini kan songong ya Cecenya. Nyuruh majikan pesen taksi, nggak apa-apa katanya Cecenya yang bayar. Ini kan udah termasuknya sombong ya menurut Kaisam ya. Jam pengakuan majikannya ini jam 11.30 malam itu belum pulang dan minta dipesankan taksi ini si Cecenya, dan nggak apa-apa nanti dia yang pulang. Nah dali-dali majikannya itu menemukan akun media sosialnya yang di sampingnya ini ada warga asing. Dia sebutnya si sugar daddy cuy ya, kita nggak tahu ya itu warga lokal atau warga asing, yang dimana
Majikan ini mempercayai bahwa Cece ini punya tambahan uang extra money ya dari sugar daddy tadi. Akhirnya dipecat sama majikannya, di termination. Katanya sih tidak mau mencari majikan baru lagi. Nah, kalau tidak mencari majikan baru, kalau posisinya di termination, dia ini hanya memiliki waktu 14 hari tinggal aja di Hong Kong. Nah, ini pertanyaannya, mbaknya ini kemana? Apakah pulang lagi ke Indonesia meninggalkan sugar daddy-nya, atau apa namanya, melanggar izin tinggalnya? Ya kita nggak pernah tahu ya guys ya. Cuma ayo kita bahas dari kasus ini. Menarik cuy. Kasus ini kita bekerja di sini ya cuy ya. Ya kalau misalkan kalian niatnya pengen bekerja seperti itu, ya modal sendiri cuy, beli tiket pesawat sendiri, pakai visa turis, holiday ke sini, ya kan? Cari itu benar-benar sugar daddy, ya kan? Jangan memanfaatkan kamu berdali berkedok sebagai domestic helper, pura-pura masuk PT, belajar kantonis, sudah visa turun, datang ke sini, ternyata niatmu berubah. Ini kan sungguh memalukan menurut Kaisam. Apakah dampaknya? Ya dampak lah untuk pekerja migran tentunya. Ya kan, yang benar-benar pengen kerja di sini hanya karena kalian itu tidak mau capek ya. Ya modal ngangkang. Kaisam jangan ngomong kayak gitu. Loh, yang ngangkang ya nggak apa-apa, emang ngangkangnya mau ngapain? Ya, bisa aja dia duduk di McD ya kan ngangkang. Ya biar anginnya sepoi-sepoi ya kan, kalian nggak usah jorok cuy, ya kan. Ini Kaisam ingetin ya buat kalian nih yang mungkin punya paras cantik, menarik, menawan ya, untuk mendapatkan uang secara instan di sini sehingga kalian memilih untuk mencari pacar di sini, itu hak kalian. Tapi ya janganlah seperti itu ya cuy ya. Oke, akhirnya pekerja migran ini oke, nggak apa-apa katanya, dipecat nggak apa-apa, dan saya juga tidak mau mencari majikan lagi, sehingga majikan ini dongkol ya cuy ya, udah keluarin uang lebih dari 15.000 untuk mengejeng dia ya kan, membiayai pesawat terbang sampai sini ya kan, ujung-ujungnya di sini dia nggak niat kerja, ya dongkol lah. Siapa orang ya, 30 juta cuy modalin kalian. Majikan itu bukan modalin kalian itu datang ke sini untuk mencari sugar daddy ya kan. Iya, nih buat kalian nih, hati-hati ya yang punya pacar di luar atau yang punya kenalan di luar yang memiliki uang banyak, yang mungkin bisa mendapatkan 1.000-2.000 gampang gitu. Jangan menyepelekan, tetap profesional kerja. Saat kalian masuk ke rumah majikan lagi, yaitu berarti kalian harus menjalankan profesi kalian sebagai asisten yang membantu keluarga itu. Kalau misalkan kalian hanya karena kalian punya uang, kalian lupa tentang profesional kerja, ya salah. Itu akan berdampak. Coba pikirkan kita-kitanya cuy, yang kerja benar-benar gitu, yang nggak punya sugar daddy gitu guys. Kita punyanya sugar apa guys? Kita punyanya penyakit gula, nauzubillah min dzalik ya, jangan ya cuy ya. Kita punya sugar daddy juga di Indonesia ya kan? Ya, kalian punya sugar daddy nggak? Iya kan? Yang penting sugar daddy itu perutnya buncit aja. Suami saya buncit kayak Tisam, berarti sugar daddy cuy, berarti kalian juga punya ya udah bersyukur aja lah sugar daddy kita yang ada di Indonesia. Nah menurut kalian gimana nih fenomena sugar daddy? Terus ada lagi lucu ya guys ya, Kaisam itu menemukan di satu Instagram ya, ini sampai kalian perdebatkan masalah Cece adalah panggilan Kungyan. Kaisam itu lucu ya. Jadi ada guys konten kreator ini yang baru menikah dengan orang Hong Kong, tapi visanya itu katanya overstay. Dia lagi menunggu visa nikahnya ini ya. Dia ketemu sama Singsang, maksudnya orang lokal, dan menikah di sini. Nah, merawat ibunya Singsang, tapi dia itu dinikahin sama si Singsang ini. Nah, jadi dia ini kan dari status kan sudah berubah nih dari Cece menjadi Dadai, ya kan? Nah, ada nih ceritanya temen sekolahnya katanya menelpon dia. Nah, tapi panggilnya Cece gitu. Nah, dia nggak terima cuy dipanggil Cece. Dia itu berusaha menjelaskan kepada temannya bahwa sekarang itu kalau Cece itu panggilan untuk Kungyan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan udah menikah sama orang Hong Kong, itu bukan lagi dipanggil Cece katanya, tapi dipanggil Dadai, ya kan? Ini yang jadi perdebatan. Aduh. Asal tahu aja ya. Dadai-dadai di sini yang masih muda itu nggak mau dipanggil Dadai, malah dia itu nyuruh pembantunya itu manggilnya Cece. Nah, kalau misalkan pembantunya manggil si dadanya itu Cece, berarti dadanya disebut Kungyan dong, ya kan? Ini hanya panggilan aja, kalian itu ribet, ya kan? Nah, kamu itu kan menikah dengan orang sini ya, congratulations ya, itu kan adalah pilihan hidup kamu, apapun keputusannya ya itu adalah keputusan kamu. Kalaupun visa nikah kamu sudah turun ya berarti kamu sudah menjadi orang Hong Kong ya, tapi ya belum jadi orang Hong Kong juga kalau kamu belum memiliki KTP residen ya. Kalaupun kamu sudah memiliki kartu residen di sini ya, di mana kita berpijak ya itu langit di junjung. Setidaknya kamu juga harus sadar ya kalau kamu juga orang Indonesia, di mana orang yang baik itu adalah orang yang mau
merangkul ya kan ya. Kalau menurut Kaisam sih ini hanya konten aja sih, untuk supaya kalian itu terpancing untuk melihat kontennya dia, viewersnya. Nggak ada faedah-faedahnya sih. Antara Cece dan Dada itu tergantung kita mau memposisikan kita itu di mana ya. Hanya panggilan aja diribetin. Menurut kalian Cece itu untuk Kungyan katanya cuy, sepakat nggak? Ini ribut ini, aduh. Ya untuk mbaknya yang New Dada ya Kaisam doakan semoga langgeng ya sampai jannah. Yang penting jangan lupa kamu sebagai yang nggak tahu ya agama kamu apa ya, kalau muslim ya jangan murtad ya. Itu aja pesan Kaisam. Terus jangan lupa sholat juga, dan jangan lupa juga bahagiakan orang tua di rumah ya. Mumpung kamu jadi dadai ya, manfaatkan untuk membahagiakan keluarga di rumah ya. Jangan hanya karena kamu dadai di sini jadi kamu menghilang dari keluarga hanya karena status, ya mungkin status derajatnya nggak sama atau apa namanya gimana gitu ya. Aduh, jadi punya batasan gitu. Aduh, siapapun kamu menikah atau jadi dadai di sini ya, di mata Allah derajat kita sama ya cuy ya. Jadi ya biarkan aja lah, mungkin cara ini yang membuat dia itu bahagia. Ya kita support aja ya, kasih aja lop ya, congratulations ya dadai gitu. Semoga cepat punya anak, amin. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hempuy.